Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat dekat dengan manusia, yaitu hidup sesudah mati. Sejak dahulu manusia selalu bertanya-tanya tentang apa yang terjadi setelah kematian dan apakah kehidupan berakhir begitu saja ataukah masih ada kehidupan yang berlanjut setelahnya. Pertanyaan ini tidak hanya dibahas dalam agama, tetapi juga menjadi perhatian para filsuf dan pemikir sepanjang sejarah. Melalui kesempatan ini, kita akan melihat bagaimana manusia mencari makna hidup dan keabadian, dan bagaimana pandangan para filsuf seperti Plato dan Immanuel Kant mengenai kehidupan setelah mati, serta bagaimana agama memberikan penjelasan tentang kehidupan yang akan datang setelah kematian. Baik, pada bagian ini kita akan membahas tentang pencarian manusia terhadap realitas tertinggi. Sejak dulu hingga sekarang, manusia selalu berusaha memahami berbagai pertanyaan tentang kehidupan. Manusia ingin mengetahui apa tujuan hidup dan mengapa kita harus berbuat baik. Dari pencarian yang panjang tersebut, banyak pemikir berkesimpulan bahwa ada suatu realitas tertinggi yang menjadi sumber segala sesuatu, yaitu Tuhan. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari seperti bekerja, belajar, dan merencanakan masa depan, manusia juga dihadapkan pada kenyataan bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara. Suatu saat manusia akan meninggal dan bahkan dunia sendiri akan mengalami kehancuran. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah seluruh usaha dan perjuangan manusia hanya berakhir begitu saja? Dari sinilah muncul gagasan tentang keabadian. Karena kehidupan manusia di dunia terbatas, banyak orang percaya bahwa kehidupan tidak berhenti pada kematian. Pertanyaan tentang keabadian ini ternyata sudah menjadi perhatian para filsuf sejak zaman dahulu. Mereka berusaha memahami apakah kehidupan benar-benar berakhir saat kematian, atau masih ada sesuatu yang tetap hidup setelahnya. Oleh karena itu, pada bagian berikutnya kita akan melihat bagaimana Plato dan Immanuel Kant menjelaskan tentang keabadian menurut pandangan mereka. Menurut Plato, manusia terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan jiwa. Badan adalah bagian fisik yang bisa menua, sakit, dan akhirnya mati. Sedangkan jiwa dianggap lebih tinggi karena berhubungan dengan pikiran, kebenaran, dan kehidupan manusia. Oleh karena itu, Plato berpendapat bahwa jiwa lebih penting daripada badan dan tidak ikut musnah ketika badan mati. Plato juga beranggapan bahwa kehidupan di dunia ini belum sempurna. Di dunia, manusia masih menghadapi banyak masalah, keterbatasan, dan perubahan. Karena itu, Plato percaya bahwa setelah kematian, jiwa akan tetap ada dan menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih sempurna. Inilah yang menjadi dasar keyakinan Plato tentang keabadian jiwa. Berbeda dengan Plato, Immanuel Kant justru menjelaskan keabadian dari sisi moral. Menurut Kant, manusia selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan berbuat benar. Namun, karena kehidupan di dunia terbatas, manusia sulit mencapai kesempurnaan moral yang sepenuhnya. Oleh sebab itu, Kant berpendapat bahwa harus ada kehidupan setelah kematian agar manusia dapat terus menyempurnakan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram Karim dengan akhiran NIM 023, Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Tugas ini diamanahkan oleh saya kepada dosen pengampu saya, yaitu Muhammad Takbir MPhil. Saya akan menjelaskan materi yang terkait dengan tema kehidupan setelah kematian. Nah, saya akan menjelaskan di slide keempat itu bahwasanya pandangan agama tentang hidup setelah kematian. Nah, di slide ini menjelaskan bahwa agama percaya adanya kehidupan setelah kematian. Kepercayaan kepada Tuhan menjadi dasar utama karena Tuhan dianggap sebagai pencipta dan penentu kehidupan manusia. Nah, di pandangan ini, kehidupan setelah kematian itu di dalam Quran surah Al-Imran ayat 185 itu
kullu nafsin za'iqatul maut, tiap yang bernyawa pasti akan mati. Nah, penjelasan tersebut kita tidak akan mati selama-lamanya. Kita hidup ke alam lain, yaitu akhirat, yang dimana Allah menghidupkan kita lalu mematikan kita. Allah lagi membangkitkan kita lagi dan mematikan kita. Nah, di dalam penjelasan yang slide keempat ini, bahwasanya agama itu memberikan keyakinan bahwa setelah manusia itu meninggal atau mati, pasti ada kehidupan setelahnya, yaitu akhirat. Jadi kematian itu bukan dianggap sebagai akhir segalanya, tetapi perpindahan menuju kehidupan berikutnya, yaitu alam akhirat. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita sebagai manusia, untuk kita dianjurkan berbuat baik dan hidup sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Nah, saya akan berangkat dari slide ke-5, yaitu kesimpulan, yang dimana kesimpulan ini berisi bahwasanya manusia selalu mencari arti dan tujuan hidupnya. Nah, dimana itu manusia mencari arti dan tujuan hidupnya, yaitu untuk menanamkan amal-amal kebaikan di dalamnya, memperkuat ibadah, memperlancar silaturahmi kepada sesama, dan lain sebagainya. Nah, kehidupan manusia itu terbatas. Muncul pertanyaan tentang keabadian, yang dimana apa yang terjadi setelah kematian itu kita tidak akan hidup lagi. Nah, Plato menegaskan dan Immanuelkan dan mencoba menjelaskan tentang keabadian melalui pemikiran filsafat mereka. Nah, dia merancang atau memberikan sebuah pengertian tentang apa itu kehidupan setelah kematian menurut Plato dan Immanuel Kant. Nah, sementara agama di sini memberikan keyakinan bahwa kehidupan tidak berhenti setelah kematian. Jadi kesimpulannya itu, filsafat maupun agama itu sama-sama membahas tentang makna kehidupan dan kehidupan itu setelah kematian. Bagaimana kita hidup setelah mati, bagaimana alam-alam yang lain di sana, amal-amal kita apakah itu baik atau buruk yang sudah kita lakukan selama ini di dunia, dan lain sebagainya. Teman-teman, kita tidak berhenti setelah kematian, pasti ada kehidupan setelah kematian, yaitu alam barzah. Baik teman-teman, itu saja yang sempat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, Allahumma musta'an wa ilaikal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.